Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Masih dengan tema yang sama, yaitu tentang fraktur atau patah tulang bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Junia. Baik, kita tadi di materi Dokter Junia ya, dokter ya. Kita lanjut lagi ya, dok. Oke, tadi kita batas mempertahankan reduksi ya. Iya. Oh, nah untuk mempertahankan reduksi atau yang telah dikembalikan tadi, kita perlu traksi terus-menerus. Traksi itu apa? Kayak mempertahankan, jadi ada tarikan atau sesuatu yang keras yang menahan biar tulang yang patah tadi nggak balik bengkok lagi gitu. Sementara sampai dia penyembuhannya sempurna gitu, kayak lemnya balik lagi gitu ya. Gitu. Dilakukan juga bisa pembebatan dengan gips atau fiksasi internal. Misalnya tuh pasang pen. Kalau udah internal itu pasti harus dioperasi, dibedah ya gitu. Tergantung lagi jenis frakturnya atau patahnya. Kemudian ada fiksasi eksternal. Nah, fiksasi eksternal itu yaitu yang kelihatan di luar, yang dibungkus-bungkus keras, jadi kakinya nggak bisa, misalnya itu di antara dua sendi itu biasanya dilakukan fiksasinya. Jadi daerah yang patah itu dia nggak goyang-goyang karena di antara dua sendinya kan udah dikunci tuh, udah sampai nanti waktu penyembuhan. Nah, memang kadang penyembuhan yang harusnya sekian bulan di beberapa orang itu penyembuhannya lebih lama, begitu. Itu faktor apa biasanya, dok? Biasanya faktor aktivitasnya masih tetap dilakukan berlebihan, atau memang bawaan dari orang itu sendiri, tubuhnya agak lebih lama healingnya dibandingkan orang lain, dibandingkan normal gitu. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Nah, komplikasinya ini yang agak sering jadi pertanyaan ya. Oke, pertama nih komplikasi awal. Ini kita bahas dia patah, terus tidak di treatment dengan benar, tidak diobatin dengan benar. Pertama ada kerusakan arteri. Oh, terlihat patahnya aman, ini pijit aja lah, diurut aja. Iya, biasa kayak gitu. Gitu ya. Iya, sering terjadi tuh. Iya, betul. Ternyata ada kerusakan arteri di dalam. Akhirnya nanti muncul tuh sindrom kompartemen dan lain-lain. Bengkak dia, nyeri, kemudian mati rasa. Darah nggak sampai di ujung, akhirnya yang di ujung kekurangan oksigen, mati tuh jaringannya. Nah, kalau kita bilangnya itu bisa nanti diamputasi gitu paling beratnya. Oh iya, dok, iya. Sampai diamputasi? Iya. Karena ada pemusukan seperti itu ya, dok ya? Iya, betul. Kemudian ada fat embolism syndrome, itu karena terjadi perlukaan, lemak itu masuk tuh ke pembuluh darah jadi penyumbatan. Jadi aliran darah terganggu juga. Itu kan nggak kelihatan ya. Itu komplikasi awal nih, awal-awal patah. Bisa terjadi infeksi juga, apalagi yang frakturnya fraktur terbuka. Fraktur tertutup aja resiko infeksinya juga ada. Apalagi fraktur terbuka. Lukanya dikit doang kok, nggak kelihatan nih. Ternyata itu udah kena ke tulang. Udah tulangnya sudah terpapar udara luar. Jadi itu tetap harus mendapatkan penanganan yang sesuai ya. Kemudian ada nekrosis avaskular dan shock. Nah, yang berbahaya itu shock. Karena perdarahan di dalam kita tidak tahu. Akhirnya dibiarkan shock sudah sulit ditangani begitu. Atau perdarahannya terbuka, darahnya banyak keluar. Dok, ini berdarah kok nggak diapa-apain, padahal sudah dipasang tuh cairan infus untuk ngatasin shocknya dulu. Baru shocknya tertangani, stabil pasiennya, baru kita ronsen. Karena ronsen itu kan perlu waktu yang lama, posisi yang banyak, jadi nggak bisa pasiennya tidak dalam keadaan stabil. Kalau harus dalam ronsen, takutnya kenapa? Perdarahannya belum dihentikan, jadi pada shocknya belum ditangani. Iya, benar. Tapi kadang-kadang kita di lapangan itu langsung minta ronsen ya. Iya. Jadi datang tuh karena termindset ronsen dulu. Obatnya. Jadi kayak ronsen tuh adalah obat gitu. Padahal ronsen penunjang ya, dok. Penunjang loh, bukan pemeriksaan utama, penunjang. Gitu. Ditambah lagi kadang yang sering di masyarakat ya, datang cuma minta ronsen doang, disuruh tukang urut. Baca ronsennya. Jadi kita lebih kusut ya, dok ya. Iya, lebih kusut. Menemukan pasien yang begini. Jadi ronsen, udah itu kita udah ronsen nih, udah kita periksa ronsen. Terus udah kita mau konsulkan ke dokter tulang, nggak usah dok, saya mau ke dukun aja. Ke dukun aja. Mau diurut aja, dok. Iya. Kadang ada kok yang di tukang urut berhasil sembuh
kebetulan patahnya cuma garis patah doang. Jadi nggak perlu diteraksi, abis itu dia langsung sembuh gitu. Gimana kalau tiba-tiba ke tukang urut patahnya ringan, ternyata dia pecah-pecah patahnya? Nggak bisa. Penyembuhannya pasti nanti agak pendek atau pergerakannya terbatas. Tidak maksimal penyembuhan. Menjadi catatan ya dok? Iya, betul. Oke, kalau komplikasi dalam jangka waktu lama itu ada delay union. Union itu penyatuan, penyambungan. Delay berarti terlambat. Yang harusnya kalau ditangani dengan benar itu 3-6 bulan udah oke, ini sampai bertahun-tahun belum juga nyambung tulangnya. Gitu, terlambat. Atau non union, malah nggak nyambung sama sekali lagi. Jadi bisa jadi kakinya nggak bisa digerakkan atau tangannya nggak bisa digerakkan. Itu jadi kelumpuhan berarti dok? Iya, betul. Oke, itu gimana cara mengatasinya dok? Dia sembuh tapi tulangnya jadi harusnya di kaki satu tulang tuh, di kaki bawah misalnya. Dia nggak nyambung jadi 2 tuh, jadi misah-misah. Gitu. Jadi ya kakinya geraknya pasti tidak akan sempurna. Atau malunion. Malunion ini yang sering ini. Nyambung tapi nggak benar, pendek akhirnya. Oh iya. Iya. Akhirnya harusnya nyambung ya gini ya. Iya. Kalau udah diteraksi ya, dia gini, nyambung, nyatu. Cuman dia nggak benar, Pendek, posisinya iya. nggak betul. Oke. Gitu. Oke, boleh next slide. Boleh next slide. Nah, edukasinya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu pasien atau korban yang dicurigai patah? Gitu. Karena ini kita bahasnya secara awam ya. Karena banyak tuh kejadian dia niatnya mau nyelamatin, tapi salah. Akhirnya cederanya makin parah. Iya. Gitu. Nah, pertama jangan panik. Karena panik itu kita malah nggak ngapa-ngapain, sibuk teriak. Kita jangan panik, tenang, hubungi petugas medis. Nanti setelah petugas medis datang, kita jangan pindahkan korban, kecuali posisi korban itu benar-benar di tengah jalan takut dilindas truk ya. Yeah. Kita bantu pindahkan, itu pun harus dengan syarat pertama tidak dicurigai adanya cedera kepala atau leher ataupun tulang belakang. Karena kalau udah ada cedera kepala, leher atau tulang belakang, makin dipindahkan dengan cara yang salah, itu resiko kematian makin tinggi. Seperti itu ya? Iya. Ya, malah membahayakan. Malah ya? membahayakan. Begitu. Kalaupun mau memindahkan itu harus dengan prosedur yang benar. Ada prosedur. Iya, ada prosedurnya, ada tekniknya. Begitu. Kemudian stabilkan korban, maksudnya benda-benda yang berbahaya yang bisa memperparah itu dibuka. Ada misalnya pakai jilbab kita buka, longgarkan jalan nafasnya, atau pakai ikat pinggang atau celananya. Kadang jeans patah ya, Iya. kita itu boleh digunting, nggak masalah. Tapi asal jangan lukanya di otak-atik, gitu. Kemudian segera bawa korban ke rumah sakit. Setelah korban dibawa ke rumah sakit, kita serahkan ke tenaga medis. Kita sudah bisa cukup sampai segitu. Oh gitu ya dok ya? Iya. Yang Biarkan- bisa kita bantu ya dok ya? Iya, biar tenaga medis yang melaksanakan tugasnya. Begitu. Begitu. Oke dok, Oke. sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, boleh duduk dulu dah. Kita istirahat sebentar ya dok ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.